Selamat datang Pak Ahok. Berurut aja rupanya. Kalau kita lihat ada paling tidak ada dua nama nih yang bisa menjadi penantang Pak Hasto di Kongres selanjutnya, dan itu gue setuju tadi ada nama Mas Ganjar juga salah satunya yang sangat berpotensi menjadi pesaing. Banyak yang bertanya sama saya ya, benar nggak sih Bang PDIP itu memang terbelah dua, terpecah internalnya ya? Ya ini pertanyaan bagus. Sebetulnya ini kan saya buat konten ini juga untuk mencerdaskan kita supaya jangan selalu kita menyalahkan Pak Jokowi yang melakukan cawe-cawe atau memecah PDIP gitu. Baik sahabat sekalian, ketika kita mendengar ada satu pepatah yang mengatakan bahwa tidak mungkin air dan minyak bisa disatukan, kurang lebih demikian. Hal yang senada juga terjadi ketika Ahok dan Anies bisa bersatu. Tapi itu dulu ketika Jokowi masih berada dalam kubu Partai PD Perjuangan. Saat itu Ahok dengan lantangnya mengatakan bahwa tidak mungkin ia bersama Anies atau ia mendukung Anies misalnya. Karena menurutnya atau menurut pandangannya Anies merupakan figur atau sosok yang menggunakan segala cara untuk memenangkan sebuah pertandingan. Misalnya ketika mereka berdua memperebutkan kursi gubernur. Saat itu Anies dikatakan Ahok sebagai orang yang menggunakan politik identitas untuk memenangkan perhelatan pilkada tersebut. Namun kini ketika Jokowi sudah dipecat oleh Partai PD Perjuangan bersama keluarganya dan juga beberapa anggota partai, akhirnya Ahok mungkin berpikir, kini saatnya ia harus berada atau bisa bergabung bersama Anies Baswedan. Mungkin saat ini mereka memiliki musuh yang sama. Musuh yang sama yang kita ketahui barangkali saat ini adalah sosok atau figur Joko Widodo. Karena Joko Widodo sekarang bukan lagi kader Partai PD Perjuangan. Dan pada Pilpres kemarin justru mendukung Prabowo Subianto dan juga anaknya Gibran. Hal ini dianggap sebagai pengkhianat partai, maka tidak salahnya mereka yang masing-masing memiliki kesamaan pemahaman, kesamaan kepentingan bisa bersatu. Dan hal itu terjadi dalam sebuah acara yang bertemakan Makanya Mikir. Di situ Ahok dan Anies akhirnya bertemu. Dalam video ini juga kita akan mendengarkan bersama pernyataan beberapa pihak terkait cikal bakal figur yang akan bersaing dengan Hasto Kristianto dalam pemilihan sekjen Partai PD Perjuangan nanti. Dan siapa-siapa sosoknya? Mungkin sosok yang satu ini tidak asing bagi kita sekalian. Beliau adalah Ganjar Pranowo yang juga muncul ke permukaan. Sosok yang digadang-gadang bakal menggantikan Hasto. Dan juga selain Ganjar Pranowo, ada muncul juga satu sosok yang juga adalah elit Partai PD Perjuangan, yakni Ahmad Basarah. Dalam video ini pula kita akan mendengarkan beberapa analisa dari berbagai pihak terkait peluang atau potensi pecahnya Partai PD Perjuangan dari dalam. Hal ini mungkin juga dinilai karena dua figur atau dua orang anak dari Megawati Soekarno Putri, yakni Mbak Puan dan juga Mas Prananda, sama-sama memiliki potensi dan sama-sama memiliki relasi di dalam tubuh Partai PD Perjuangan itu sendiri untuk bisa menjadi ketum partai. Kalau memang benar demikian, ya kita tinggal lihat apakah putri dari Mega atau putra dari Mega yang bakal menduduki posisi sebagai ketum Partai PD Perjuangan. Hal ini kita bisa katakan terjadi perpecahan dikarenakan di dalam tubuh Partai PD Perjuangan, seperti yang kita ketahui, kubu Hasto seringkali menjatuhkan mantan Presiden Jokowi dengan menyebutkan Jokowi meminta 3 periode untuk masa jabatan 3 periode ya kepada ketum Partai Megawati. Namun di lain sisi, Puan Maharani justru mematahkan pernyataan dari Hasto dan juga Deddy Sitorus bahwa tidak pernah terjadi mantan Presiden Jokowi meminta 3 periode kepada ketum Partai PD Perjuangan. Dari sini kita jadi tahu sesungguhnya di dalam tubuh Partai PD Perjuangan itu sendiri tidak ada kesepakatan, tidak ada satu kata, tetapi justru di dalam terjadi perpecahan.
ini sesungguhnya harusnya dibungkus rapi secara internal, tetapi pada akhirnya mencuat keluar hanya karena kepentingan dan ego pribadi masing-masing. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, kita langsung saja ke video-videonya. Selamat datang Pak Ahok. Berurutan di depannya. Jadi, mau dengerin baik-baik ya Pak. Supaya bahannya beda nanti ya Pak ya. Kalau kan sama kita. Kantornya sama. Sesudah itu kan mesti kemana-mana juga gitu kan. Sampai mana kan? Ahok dan Anies makin sering ketemu. Apa yang direncanain? Guys, hubungan antara Ahok dan Anies kayaknya makin hari makin adem ya. Soalnya mereka berdua makin sering ketemu loh. Terakhir tuh kemarin Sabtu waktu peluncuran buku di Jakarta. Akhirnya mereka berdua sempat ngobrol asik guys di panggung. Dan kayak emang gak ada masalah sama sekali. Publik sendiri sampai sekarang masih penasaran apa tujuan mereka berdua bergabung. Apalagi kemarin Ahok bilang bakal ada gebrakan guys. Menurut kalian apa sih yang direncanain Ahok dan Anies? Kalau kita lihat ada paling tidak ada dua nama nih yang bisa menjadi penantang Pak Hasto di kongres selanjutnya, dan itu gue setuju tadi ada nama Mas Ganjar juga salah satunya yang sangat berpotensi menjadi pesaing. Ya kan, ini apakah Mas Hasto akan treble menjadi sekjen PDI Perjuangan atau ada wajah baru? Ya kan, kalau mau yang arah politiknya masih seperti Pak Hasto ya ada Pak Ganjar. Ya kan, yang sangat memungkinkan dan memiliki elektabilitas loh. Betul. Dan popularitas dukungan publik. Iya kan, dukungan publiknya bagus gitu Mas Ganjar kan. Ya. Nah tapi di sisi yang lain kalau punya spek yang mengerti dan memahami pemikiran Bung Karno, gua rasa sih Bang Ahmad Basarah gak kalah sama Pak Hasto gitu. Menurut gua Bang Basarah itu membangun image ke Bung Karnoannya itu sebelum era digital. Akhirnya untuk orang-orang sekarang itu nggak bisa melihat tuh jejak-jejak digital dan memorabilia digitalnya Bang Baskara di soal kesukarnoan. Orang-orang kayak kita yang ya abang-abang, mungkin lu aktivis apa. Kalau bicara Soekarno Pancasila itu ya Bang Basara tuh. Bang Basara, betul. Iya kan? Tidak ada Pak Sekjen, sepi ya, tenang. Sepertinya tidak ada keributan, nggak ada kedengaran lagi tangis sesungguhkan. Kemana beliau ya? Lama tidak kelihatan ya. Ya semoga beliau sehat-sehat selalu ya. Apa kabar juga ya si Ibu Gaga Perkasa yang katanya punya data yang bisa menggemparkan Indonesia, yang akan habis-habisan membuka data tersebut katanya. Hanya saja tidak seperti war-war mereka tentang data-data yang bisa menggemparkan, tapi sudah beberapa lama nggak ada kelihatan sepertinya. Memang duet yang luar biasa ya antara Pak Sekjen dan Ibu yang Gaga Perkasa tadi. Ya apapun itu, semoga mereka sehat-sehat saja ya, dan menurut saya sih tidak muncul. Jadi Indonesia ini bisa tenang, bisa aman, bisa damai. Pernyataan Effendi Simbolon beberapa waktu yang lalu yang meminta Megawati Soekarno Putri untuk mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum PDIP ini kan telah memantik reaksi yang cukup luar biasa dari seluruh kader-kader PDIP dari berbagai penjuru tanah air. Sudah mulai muncul statement-statement mereka itu akan pasang badan, akan tempur sampai titik darah penghabisan, dan bahkan ada cap jempol darah sebagai penegasan bahwa mereka itu akan tegak lurus dan mendukung sepenuhnya kepada Megawati sebagai ketua umum partai sampai kapanpun.
Pernyataan Effendi Simbolon itu bahkan semakin menebalkan dugaan-dugaan bagi internal PDIP bahwa ada pihak-pihak yang secara perlahan, yang secara sengaja untuk terus mengobok-obok PDIP dan mencoba untuk mengambil alih tampuk kekuasaan PDIP dari Megawati Soekarno Putri. Jadi wajar kalau kemudian anasir-anasir soal gangguan, upaya-upaya untuk mengobok-obok PDIP itu kan seakan-akan terkonfirmasi karena apapun Effendi Simbolon itu kan sudah dianggap sebagai orang luar, outsider, dan sudah dianggap orang-orang yang selama ini sudah menjadi bagian dari sakit hati yang dinilai tidak terlampau signifikan untuk berkomentar tentang PDIP. Oleh karena itu, reaksi dari kawan-kawan PDIP, para pengurus, dan kemudian para simpatisannya ini kan menarik untuk disimak ya secara signifikan. Pertama misalnya soal cap jempol darah. Kita harus akui bahwa PDIP itu adalah partai yang saya kira sampai hari ini masih cukup memegang teguh ideologi mereka. Dan bahkan kalau kita lihat rata-rata secara umum, bagi kader-kader PDIP, bagi pengurus dan fungsionaris PDIP, Megawati itu bukanlah hanya sebatas ketua umum partai. Bukan hanya orang nomor satu yang menjadi veto player, menentukan dan merumuskan bagaimana langkah dan strategi politik PDIP selama ini, kurang lebih sekitar 52 tahun lamanya. Tapi lebih dari itu, Megawati itu dianggap sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya yang saat ini menjadi kader-kader banteng. Jadi wajar kalau kemudian ketika ada isu, ada wacana soal kudeta menggantikan Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum, sudah mulai bermunculan statement-statement yang saya kira sebagai salah satu bentuk konfrontasi politik kepada siapapun yang mencoba untuk mengganggu Megawati dari kursi ketua umum partai. Bambang Pacul misalnya beberapa kali dalam kesempatan selalu terbuka. Hati-hati kalau bicara tentang Megawati Soekarno Putri. Hati-hati kalau kemudian bicara tentang menggeser posisi Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai. Kata Bambang Pacul, kalau Megawati diganggu maka akan melawan seluruh kader-kader partai. Karena di PDIP itu, kalau istilahnya Bambang Pacul, banyak lone wolf, semacam serigala petarung yang kemudian akan siap tempur melawan siapapun yang dinilai merongrong dan mencoba untuk merusak kredibilitas partai dan mencoba untuk mengganggu Megawati Soekarno Putri. Dan bahkan pada saat yang bersamaan kita saksikan cap jempol darah yang kemudian dibubuhkan oleh kader-kader partai di tingkat ranting, di tingkat kecamatan, dan kemudian tingkat kabupaten dan provinsi sudah bermunculan di mana-mana. Itu sebagai bentuk kesiapan perang terbuka. Jadi jika ada pihak yang mencoba untuk mengganggu PDIP, merongrong Megawati sebagai ketua umum partai, bagi mereka ini adalah pertaruhan politik hidup mati sebagai kader partai, karena sudah menganggap Megawati itu adalah segala-galanya. Megawati itu adalah sebagai sosok yang bagi mereka seorang ibu yang kemudian harus dijaga harkat, martabat, dan marwah politiknya dari gangguan manapun. Menurut saya ini menarik karena memang per hari ini kalau kita melihat kecenderungan secara umum, Megawati memang sebagai sosok yang tidak tergantikan, sebagai sosok yang kemudian cukup determinan soal bagaimana success story Partai Banteng ini kemudian terus menjadi partai politik yang established, kredibel, dan kekuatan politiknya cukup diperhitungkan sampai hari ini. Per hari ini sebenarnya, di luar alasan regenerasi kepemimpinan, sebenarnya secara politik tidak ada alasan apapun sebenarnya untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum partai. Karena sepanjang Megawati jadi ketua umum partai, terutama pasca reformasi tahun 99 sampai 2024, saya kira Megawati itu sudah menunjukkan sebagai partai politik, sebagai ketua umum yang membawa PDIP sebagai partai politik yang relatif kompetitif. Tahun 99 perolehan pilegnya PDIP itu 33%. Setelah itu 2004 memang turun secara signifikan menjadi 14%. Megawati maju pilpres kalah dari SBY. 2009 Megawati kalah pilpres, tapi suara pilegnya naik menjadi 16%. Tapi kita ingat 2014 PDIP rebounds, tetap ketua umumnya adalah Megawati Soekarno Putri dengan membawa Jokowi sebagai presiden.
pemenang Pilpres di Republik Indonesia 2024-2019 maksud saya, kita juga menyaksikan di bawah Megawati Soekarno Putri perolehan pileg PDIP juga naik secara signifikan. Dari sebelumnya 2014 itu di kisaran 18 naik menjadi 19,6%. Dan Jokowi terpilih menjadi presiden untuk yang kedua kalinya. Jadi kalau kita cacah dan kita iris satu persatu, ketika PDIP di bawah Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai, sebenarnya tidak ada alasan-alasan apapun secara signifikan untuk menggantikan Megawati sebagai ketua umum partai. Itulah yang sepertinya membuat kader-kader PDIP seperti yang disampaikan oleh Bambang Pacul dan elit-elit PDIP yang lain, bahwa Megawati itu bukan hanya sekedar ketua umum partai, tapi adalah seorang ibu yang memang harus diproteksi dan dilindungi marwah dan martabat politiknya dari gangguan-gangguan manapun. Jadi itulah yang sepertinya membuat ada kecenderungan di Kongres PDIP, katanya bulan April itu akan kembali memberikan mandat kepada Megawati Soekarno Putri tetap menjadi ketua umum partai PDIP. Itu yang sudah disampaikan oleh Hasto beberapa waktu yang lalu sebagai sebuah bocoran politik di Kongres PDIP yang kesekian kalinya. Rasa-rasanya seluruh kader, seluruh fungsionaris dan seluruh pengurus partai PDIP ingin terus menjadikan Megawati sebagai ketua umum partai yang tidak tergantikan. Bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya, satu persatu kita membaca hasil-hasil survei, argumen kenapa seseorang memilih PDIP itu tentu tidak terlepas dari terah politik Soekarno. Itu cukup kuat dan cukup signifikan. Di situ juga ada variabel-variabel yang kaitannya dengan Megawati Soekarno Putri. Memang per hari ini PDIP sedang dalam godaan dan bahkan berada dalam satu turbulensi politik yang cukup luar biasa. Di pemilu 2024 kala Pilpres, Pileg menang tapi suaranya turun secara signifikan, dan pada saat yang bersamaan di tahun ini juga kita menyaksikan bagaimana kader-kader PDIP satu persatu kemudian dipanggil berurusan dengan KPK. Ada Hasto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Ahok misalnya dipanggil oleh KPK meski hanya sebatas saksi, kemudian Yasona Lawli juga dipanggil oleh KPK hanya sebatas saksi, tapi kan publik melihat ini semacam ada godaan, ada semacam dalam tanda kutip gitu ya. Bagaimana cobaan-cobaan politik itu silih berganti datang kepada PDIP di akhir, bagaimana mereka itu harus memutuskan berpisah jalan dengan Jokowi dalam konteks kepentingan politik. Tapi di atas segala-galanya, sekalipun misalnya Sekjen PDIP Hasto ditetapkan sebagai tersangka, ada sebagian kadernya juga dipanggil oleh KPK sebagai saksi, soal soliditas kepada Megawati Soekarno Putri, bagaimana sikap tegak lurus dan kemudian menyatakan Megawati di atas segala-galanya bagi partai, itu tidak ada yang bisa membantah. Oleh karena itu, kalau urusan yang lain di PDIP mungkin kader-kader PDIP itu agak sedikit lunak dan mungkin akan melihat ini sebagai bagian dari dinamika politik. Tapi ketika bicara tentang menggeser, apalagi mengganti Megawati sebagai ketua umum partai, apalagi ingin mengkudeta PDIP sebagai partai besar, disitulah kemudian bahwa para moncong putih, kader-kader banteng ini siap untuk tempur dan bahkan mereka siap untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Jadi statement-statement cap jempol darah, bagaimana mereka itu tegak lurus bersama Megawati sebagai simbol partai, itu bisa diartikan bagaimana partai ini cukup tegak lurus dan menganggap bahwa PDIP itu ya Megawati dan Megawati itulah ya PDIP. Ini yang kemudian menurut saya per hari ini sulit memang membayangkan ketika ada orang yang mencoba untuk mengaut-aut dan mengobok-obok Megawati, mengobok-obok PDIP, pastinya akan dilawan oleh para banteng yang mereka siap untuk bertempur sampai tuntas. Ini yang saya selalu katakan, PDIP boleh kanan kiri ada kadernya yang dipanggil oleh KPK, boleh misalnya kalah dalam Pilpres, boleh misalnya dalam pilkada itu dikucilkan, tapi ketika bicara tentang sosok Megawati Soekarno Putri, karena adalah simbol dari PDIP, disitulah kemudian para banteng ini siap untuk selalu melakukan pertempuran politik dengan siapapun dia
yang dianggap akan mengganggu dan merongrong stabilitas partai melalui ketua umum mereka yang kemudian diisukan untuk digantikan. Inilah yang kemudian menjadi realitas politik, bahwa apapun judulnya, Megawati itu adalah sosok yang tidak akan pernah tergantikan di PDIP. Lalu apa pertanyaannya? Kalau bicara tentang suksesi kepemimpinan yang ada di PDIP, khususnya ketua umum, saya kira kuncinya cuma satu. Megawati bisa berhenti sebagai ketua umum, itu tentu atas kehendak dirinya sendiri. Siapapun yang berhak untuk menjadikan ketua umum, menjadi ketua umum di PDIP, itu pastinya harus seizin dan harus kehendak Megawati Soekarno Putri. Di luar itu, saya kira upaya-upaya apapun untuk mengganti Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum partai, rasa-rasanya sulit akan terjadi. Pernyataan itu tentu sangat tergambar dari apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul. Kata Bambang Pacul, ketua umum pastinya mereka itu tegak lurus kepada Megawati Soekarno Putri. Megawati itu bisa diganti atas seizin dan tentu dan atas kemauan Megawati Soekarno Putri yang saat ini selalu kuat menjadi corong penting di partai berlambang banteng ini. Jadi kalau publik bertanya-tanya kira-kira kapan ketua umum PDIP itu akan berganti dari Megawati entah ke siapa, kuncinya cuma satu, ada di Megawati Soekarno Putri, bukan di orang-orang yang lain dan bukan dari mereka yang sudah nyata-nyata dianggap dipecat dan outsider. Jikapun ada upaya-upaya untuk mengambil alih PDIP, mengganti Megawati sebagai ketua umum partai dari pihak luar misalnya, tentu itu akan memancing konfrontasi, akan memancing perang politik antara kader-kader PDIP dengan siapapun mereka. Karena sepertinya inilah yang disebut dengan bahwa PDIP itu adalah partai politik yang berbasiskan ideologi, berbasiskan kader yang militan. Jadi kalau kehormatan partai mereka ganggu, kehormatan mereka out-out, maka disitulah kemudian akan terjadi perang yang saya kira menjadi signifikan akan dikumandangkan oleh para kader-kader banteng itu. Saya kira di situ. Banyak yang bertanya sama saya ya, benar nggak sih Bang PDIP itu memang terbelah dua, terpecah internalnya ya? Ya, ini pertanyaan bagus. Sebetulnya ini kan saya buat konten ini juga untuk mencerdaskan kita supaya jangan selalu kita menyalahkan Pak Jokowi yang melakukan cawe-cawe atau memecah PDIP gitu. Sebenarnya itu. Nah, saya kasih indikasi ya bahwa PDIP terpecah dua ya. Indikasi aja ya. Saya mengambil contoh ketika ada acara ulang tahun 52 ya ke HUT PDIP di Lenteng Agung. Saya lihat secara psikologis lapangan ya. Yang pertama, Puan tidak mendampingi Ibu Megawati ketika pembukaannya. Yang mendampingi adalah Pak Hasto dan Prananda Prabowo. Itu ya, clear ya. Puan datangnya agak telat. Yang kedua, beredar video viral, Puan mengatakan kepada Ibu Mega, Pak Prabowo minta ketemu Mama, kan begitu ya. Nah, itu kan ramen. Nah, di situ sebetulnya saya melihatnya gini loh, kita sama-sama melihat itu ada indikasi bahwa Mbak Puan ini memang sedang berjarak gitu ya. Karena untuk mengatakan hal itu kan bisa dilakukan di internal meeting atau di rumah gitu ya. Ya. Nah, itu terlihat. Dan yang ketiga, apa yang dilakukan Ibu Puan ya, itu sengaja dilakukan itu bisa jadi ya untuk memberikan sinyal keluar ya, kan jadi video viral kan, memberikan sinyal kepada Pak Prabowo, kepada Kim Plus bahwa Mbak Puan mendukung pemerintahan sekarang ya. Ketika Pak Jokowi mengucapkan selamat ulang tahun, siapa yang balas? Puan ya kan. Jadi memang pembelahan ini terjadi ya, pertarungan perebutan struktural kekuasaan tertinggi di PDIP antara siapa? Puan dengan Nanan atau Prananda Prabowo. Nah, kita lihat Prananda Prabowo kan ada Hasto dan kawan-kawan di sana. Kalau Puan kan saya lihat sih ada Bambang Pacul, ada yang mana. Tinggal pilihan teman-teman kemana. Kalau saya sih milihnya Mbak Puan aja deh. Pak Jokowi terkait 3 periode itu menjadi bahan tertawaan publik. Perasaan Pak Jokowi tidak pernah gitu loh menjadi tertawaan publik ketika dia membantah jabatan 3 periode. Perasaan itu, isu-isu itu dibuat oleh partai PDIP gitu loh. Mereka itu seolah-olah datang membela kepentingan rakyat kecil. Karena apa? Mereka
sudah tidak mendapatkan kekuatan lagi ataupun tempat di negara ini. Jadi dibuatlah 3 periode itu. Kedua juga rakyat Indonesia ini tahu kok siapa Pak Jokowi itu. Pak Jokowi itu orang baik, Pak Jokowi itu orang hebat gitu loh. Inilah yang buat isu-isu 3 periode ini adalah pembencinya Pak Jokowi, orang-orang yang tidak menyukai Pak Jokowi. Jadi sangat sayangkan hal seperti ini gitu loh, digoreng-goreng terus isu yang seperti ini. Inilah gerombolan-gerombolan sakit hati, gerombolan pemecah belah, orang-orang yang datang hanya untuk menciptakan keributan dan kegaduhan negara ini. Mana ada tertawan publik? Pak Jokowi itu mengakui kok bahwa kekuasaan presiden itu dibatasi oleh undang-undang. Tidak ada jabatan 3 periode. Itu hanya akalan dari partai PDIP dan orang pembencinya Pak Jokowi. Percayalah dengan ucapan saya. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Said Abdullah menyatakan pihaknya akan tunduk dan patuh terhadap putusan MK itu. PDIP juga memerintahkan pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Pemilu. Tepuk tangan dulu dong buat PDIP. Dulu 10 tahun belakangan kok nggak setuju, sekarang main sepakat-sepakat aja. Ini apa karena 2029 nanti total kursi PDIP di DPR bakal kurang? Putusan MK juga menjadi angin segar bagi para pendukung mantan calon presiden 2024 Anies Baswedan atau anak Abah. Juru bicara Anies Baswedan Sahrin Hamid mengatakan jika putusan inilah yang menjadi harapan rakyat selama ini. MK telah meminimalkan cengkeraman kartel politik dan oligarki bagi pilpres kita di masa depan. Sistem pilpres yang demokratis harus didukung dengan netralitas aparat negara. Oleh karena itu, netralitas negara harus tetap menjadi prioritas agar pilpres jurdil dapat tercapai. Tapi Pak Anies katanya mau bikin partai baru. Apa jangan-jangan dengan adanya putusan ini menjadi jalan tol buat Pak Anies punya kendaraan politik partai? Apalagi kabarnya bakal bareng Pak Ahok. Gimana? Ya minimal bikin ormas dulu ya Pak Anies. Pelan-pelan dulu, pemilu juga masih lama. Analis komunikasi politik Henry Satrio menyoroti putusan MK itu. Ia menilai putusan tersebut tak serta-merta membuat masyarakat melihat banyak calon presiden dan calon wakil presiden pada 2029. Sebab seorang calon presiden dan calon wakil presiden harus memiliki investasi elektoral yang harus ditabung sejak lama. Apakah kita akan memiliki 30 atau 10 calon presiden? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena calon presiden itu harus punya investasi elektoral. Dan tidak semua tokoh di partai politik memiliki tabungan elektoral itu. Artinya, dia harus cukup dikenal secara popularitas. Selain itu, biaya untuk maju pilpres mahal. Sehingga sangat mungkin hanya orang-orang tertentu saja yang bisa maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Sehingga dukungannya bukan hanya tentang dukungan finansial, tetapi dia juga harus memiliki tabungan atau investasi elektoral. Ya, ada benarnya juga. Ya sudah, kalau begitu kita tunggu keseruan di 2029 nanti akan seperti apa ya kawan. Inilah politik itu dinamis ya. Semoga nggak ada akal-akalan lagi. Saya Restu Wulandari pamit dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi seru dan menarik di inilah.com. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Megawati, kawan-kawan semua, kader-kader ideologis. Terima kasih, saya datang ke sini spesial ingin memberikan kado untuk PDI Perjuangan yang hari ini 52 tahun. Puisi ini saya tulis 8 hari yang lalu ketika saya merenungi tahun 2024 yang sangat gelap. 2024 yang penuh akal-akalan kejahatan yang merusak demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Saya merenung, saya melahirkan puisi ini diinspirasi oleh kenyataan Indonesia, diinspirasi oleh sikap tegas Ibu Megawati yang kekeh mempertahankan konstitusi dan demokrasi, diinspirasi oleh para cerdik pandai, diantaranya Pak Brengos, Dr. Sukidi, yang terus
menjaga Indonesia, diinspirasi oleh kawan-kawan semua yang terus mempertahankan Indonesia. Puisi ini judulnya Dibakar Luka. Luka itu bara, bisa menyala. Luka itu energi, bisa berdaya. Aku lahir dari luka-luka sejarah yang berdarah, dari rahim yang dicabik-cabik kejahatan penguasa. Asupan gisiku campuran nanah dan amarah, tapi aku menjadi dewasa dan perkasa. Luka itu api, bisa membakar. Luka itu pelita, bisa bercahaya. Aku tumbuh di belukar penuh ranjau, tetap tegak meski dihunus pisau. Aku bernafas, hembusanku menghalau ancaman dan rintangan. Aku mendengus, dengusanku melabrak segala kejahatan. 1000 lembing menumbak lambungku, 1000 luka menjadi lukisan di tubuhku. Tapi meski tubuhku penuh tatu, aku tidak membeku, tidak membatu. Aku melawan, membusukkan siasat licik penuh kebohongan. Ya, luka itu bara, luka itu energi, luka itu api, luka itu cahaya. Maka aku bertanya, jika hari ini putaran sejarah berulang lagi, pertanyaanku, apa kalian menyerah, pasrah, dinabobokkan akal-akalan yang memalukan? Apa kalian pasrah? Tidak. Apa kalian akan membiarkan pengkhianatan yang terang benderang? Tidak. Apa kalian tetap melungker ketika rakyat menelan tipuan demi tipuan? Apa kalian tidak terjaga dan melawan ketika bangsa dan negara dikangkangi ambisi perpanjangan kekuasaan semata-mata? Apa kalian tidak melawan? Melawan. Ya, meskipun luka itu bara, luka itu energi, luka itu api, dan luka itu cahaya. Kita yang dipahati luka tetaplah menjadi pelita, mengusir kegelapan bangsa dan negara. Kita harus tetap terjaga. Yogyakarta, 2 Januari 2025. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini, dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.